The Sims dianggap sudah mati, tapi benarkah? Ini alasan mengapa game populer ini tidak akan punya The Sims 5. Tahun 2022 EA resmi mengumumkan Project Rene, proyek misterius yang diduga sebagai The Sims 5. Pemain berharap ada sequel dengan grafis baru, fitur baru, dan awal yang baru, tetapi sampai sekarang belum ada tanggal rilis. Ini bukan karena The Sims 4 gagal, melainkan justru terlalu sukses. EA menciptakan mesin uang sempurna dan menutupnya seperti menghentikan aliran uang. Bagi banyak pemain, The Sims 4 bukan sekadar game, tapi sudah jadi gaya hidup bernilai ribuan dolar. Dan begitu sebuah game menjadi sangat menguntungkan, sequelnya bukan lagi sesuatu yang menarik, tapi justru menjadi sesuatu yang berbahaya. The Sims tahun 2000 hadir dengan konsep unik. Tanpa bos, tanpa misi akhir, hanya membangun kehidupan, bercerita, dan bereksperimen. Game ini sederhana, adiktif, dan unik. Pemain membuat karakter, membangun rumah, serta mengendalikan hidup mereka, entah itu damai atau kacau, tetap membuat ingin bermain terus. The Sims kini jadi salah satu waralaba tersukses dalam sejarah game, terjual lebih dari 200 juta kopi. Antara 2004 sampai 2014 game ini merilis beberapa sequel, termasuk The Sims 4 yang jadi hit terbesar dan dimainkan lebih dari 85 juta orang. Meskipun secara teknis game ini gratis untuk dimainkan, game ini juga dipenuhi dengan berbagai kesempatan untuk menyesuaikan Sims dan dunia Anda, yang sebagian besar memerlukan biaya tambahan dan membuat game ini sangat menguntungkan. Bagi pengembang Maxis dan perusahaan induknya, Electronic Arts atau EA, dengan tingkat kesuksesan seperti ini, sequel berikutnya sudah pasti akan terjadi. Biasanya memang seperti itulah cara kerja di dunia video game. Pada cuplikan awal, fokusnya bukan pada cerita atau generasi Sims baru, tapi pada alat, khususnya membangun. Pemain menonton rekaman furnitur dibongkar dan dirakit kembali satu persatu. Lalu muncul kejutan lain, mode multi pemain. Cuplikan dari Rene mengisyaratkan pemain dapat berkolaborasi dalam mode membangun. Perubahan besar untuk waralaba yang biasanya pemain tunggal selama puluhan tahun. The Sims 4 awalnya dijual sekitar $40, namun sejak 2022 menjadi gratis, sehingga semua orang bisa langsung memainkannya dan membangun komunitas virtual. Saat itulah mesin DLC mulai berjalan, dan tidak ada game yang memanfaatkannya seperti ini. Selama 10 tahun terakhir, The Sims 4 telah merilis 20 paket ekspansi yang dikembangkan tim kreatif aslinya. Paket pertama mereka, Get to Work, dirilis setahun setelah game debut dan menambah pekerjaan baru seperti detektif, dokter, serta ilmuwan. Paket ini menghadirkan distrik belanja baru untuk Sim menjalankan toko. Mengirim Sim bekerja sangat sukses dan terus berkembang. Paket ekspansi berikutnya memberi peluang memperluas opsi sosial Sim, membuat tempat tinggal baru, dan memiliki hewan peliharaan. Paket ekspansi menambah elemen gelap seperti Sim, pemakaman, kuburan, dan unsur supernatural. Seiring waktu, paket ekspansi jadi bagian penting pengalaman The Sims yang terus berkembang, dan ini sangat menguntungkan bagi EA. Paket ekspansi dijual seharga $20 sampai $40. Itulah triknya. Awalnya DLC terasa opsional, lalu jadi biasa saja, hingga akhirnya game utama terasa seperti demo. Selain paket ekspansi, The Sims 4 juga menghadirkan paket permainan untuk meningkatkan gameplay. DLC kecil memperkenalkan elemen permainan tertentu dan dijual seharga $14 per paket. Paket ini menyoroti elemen cerita unik, seperti vampir, manusia serigala, dan crossover Star Wars. Selain penjualannya, pilihan ini menguntungkan karena biaya pengembangan lebih murah daripada membuat game baru, sebab dibangun di atas kerangka yang sudah ada. Diperkirakan, sebuah paket ekspansi bisa memakan biaya hingga $10 juta untuk dirancang dari awal sampai akhir, sementara paket permainan mungkin hanya menghabiskan sekitar $3 juta bagi perusahaan. Ini dibandingkan dengan anggaran rata-rata game Tarapostacel A yang bisa mencapai puluhan juta dolar. Tapi The Sims 4 tidak hanya memiliki paket ekspansi dan paket game, tapi juga memiliki paket barang dan kit. Bundel DLC kecil yang dirancang agar kamu terus mengeluarkan beberapa dolar berulang kali. Jika semuanya digabungkan, ini jadi salah satu tambahan termahal dalam sejarah game. Tambahkan 20 paket ekspansi, gamenya
paket barang dan kit, serta The Sims 4. Pengalaman ini berubah menjadi hobi seharga $1.000 hingga $1.500 hanya untuk satu game. Itu belum termasuk pajak, bundel terbatas, beli ulang di platform lain atau beli DLC baru. Begitu konten rilis, kamu membelinya agar gaya hidup Simsmu tidak terasa usang. Tapi hal ini sangat terbantu ketika memiliki basis pemain setia. Lebih dari 200 juta kopi terjual, ini adalah salah satu waralaba game terbesar, dan Sims 4 masih menjadi mesin pencetak uang. Paket ekspansi dan paket game terus bermunculan dengan yang terbaru berjudul Adventure Awaits, dirilis pada Oktober 2025. The Sims 4 tidak hanya bertahan, tapi berkembang pesat, yang justru bisa berdampak buruk bagi masa depan waralaba ini. Biasanya, sequel adalah langkah selanjutnya yang jelas. Bagi EA, Sims 5 bukan hanya keputusan kreatif, tapi juga riset model bisnis terbaik mereka, dan EA tampak memperlakukannya demikian. 3 game Sims pertama selalu merilis seri baru kurang dari 5 tahun, tapi The Sims 4 sudah lebih dari 1 dekade dan tetap tidak terasa usang. Ekspansi dirilis hampir tiap tahun, selalu hadir konten baru, permainannya terbuka dan pemain tak pernah benar-benar menamatkannya. Selama konten baru terus bermunculan, para pemain akan terus kembali, sehingga uang pun terus mengalir. Dan meskipun The Sims 4 sudah gratis dimainkan untuk beberapa waktu, kenyataannya justru sekarang lebih menguntungkan dari sebelumnya. Dengan perilisan game A zaman dulu, sebelum era DLC, orang-orang akan membayar $60 untuk membeli sebuah game. Dan itulah satu-satunya uang yang didapat perusahaan dari mereka. Dengan paket ekspansi tak terbatas, perusahaan dapat membuat orang terus membayar. Pemain Sims tidak merasa menghabiskan ribuan dolar karena tidak membayar sekaligus. Mereka menghabiskan $40 di sini, $20 di sana, 10 di sana, 5 di sana. Selama bertahun-tahun, ini adalah jebakan finansial paling lambat dalam dunia game. Langganan $1 per bulan berarti $180 Amerika per tahun dan $1.800 Amerika dalam 10 tahun. Penggemar Sims bisa menghabiskan jumlah serupa tanpa sadar, berbeda dengan langganan yang bisa dibatalkan. DLC Sims punya efek psikologis. Setelah beli 10 ekspansi, kamu pasti enggan mulai lagi di game Sims baru tanpa semuanya. Kamu tak ingin kehilangan cuaca, hewan peliharaan, karier, lingkungan, perabotan, dunia, atau opsi membangun, jadi kamu bertahan. Sementara EA terus mengumpulkan uang. Walau konten game mereka sudah banyak, penggemar Sims tetap antusias dengan proyek baru yang diumumkan. Bagaimanapun juga, The Sims 4 telah menjadi lompatan besar untuk game ini, sehingga mereka tidak sabar untuk mengetahui apa yang akan datang selanjutnya. Dan mereka pun menunggu, terus menunggu, dan menunggu lagi. Setelah pengumuman itu, seolah-olah EA menekan tombol bisu dan sejak saat itu tidak ada kabar sama sekali. Dan itu sudah cukup menjelaskan apa yang diinginkan EA selanjutnya. Apakah The Sims 5 akan hadir? Pada titik ini, prospeknya mungkin paling bagus pun masih samar. The Sims 4 telah menjadi mesin uang yang sangat besar sehingga game ini seolah tidak pernah benar-benar berakhir. Perusahaan enggan menghentikan sumber pendapatan utama, tapi masalahnya lebih dari itu. The Sims 4 telah ada lebih dari 1 dekade, setara 1 abad di dunia game. Bukan hanya grafis yang telah berkembang dan perangkat keras yang berubah, cara orang bermain game juga sudah berubah dan itu tidak akan kembali seperti dulu dalam waktu dekat. Namun The Sims tak bisa menahan arus terus-menerus. Jika The Sims Online bisa membawa risiko seperti gangguan layanan, pemblokiran, dan toksisitas. Tapi inilah masalah yang lebih besar untuk EA. Ini bukan tahun 2004 lagi. Dulu, The Sims bukan hanya rajanya simulator kehidupan, tapi juga satu-satunya kerajaan. Kalau ingin game tentang membuat orang, membangun rumah, mengatur kehidupan, dan menciptakan kekacauan, beli saja The Sims. Tapi sekarang, monopoli itu mulai runtuh. Industri game akhirnya mengerti keinginan penggemar The Sims. Kustomisasi, gameplay nyaman, cerita hubungan, membangun, dekorasi, dan dunia yang responsif, serta tiba-tiba kehidupan. Kompetisi game simulasi bukan hanya satu game, tapi seluruh genre. Ada game yang bersaing di sisi cozy, sisi bertani, sisi kencan, sisi dunia terbuka, dan sisi roleplay. Pemain yang belum pernah mencoba The Sims
tahun 2014, kini bisa menemukan alternatifnya di 2024. Dan sekarang, untuk pertama kalinya, The Sims tidak bersaing dengan The Sims berikutnya, tapi bersaing dengan seluruh deretan pesaing. Game seperti Inzoi ditujukan untuk pemain The Sims yang menginginkan grafis realistis, penciptaan karakter modern, dan simulasi kehidupan generasi baru yang lebih mirip film daripada kartun. Paralives ditujukan untuk pembangun yang ingin desain rumah mendalam, kehidupan nyaman, dan kreativitas tinggi tanpa perlu DLC seharga $1.500. Live by You menawarkan kontrol penuh, mod, kebebasan, dan simulasi dunia menyeluruh. Semua yang diinginkan penggemar The Sims selama ini. Game seperti Stardew Valley dan Animal Crossing justru membuktikan hal yang lebih buruk bagi EA. Jutaan orang tak harus main The Sims. Mereka hanya butuh game kehidupan nyaman tempat menghabiskan ratusan jam. Jadi kini pemain The Sims punya pilihan. Dan begitu pemain punya pilihan, monopoli pun berakhir. Lebih parah lagi bagi EA, banyak pesaing ini dibangun untuk ekonomi game modern. Sejak awal akses, mereka rutin memperbarui, menerima masukan komunitas, serta memperoleh pendapatan dari kosmetik, ekspansi, dan alat pembuat konten. Itu artinya, Sims 4 tidak bersaing dengan Sims 3, melainkan dengan semua game gaya hidup yang mengambil sebagian pasar mereka. Jika pemain hanya tertarik dekorasi, romansa, atau bertani, mereka bisa langsung pergi. Ini masalah baru yang belum pernah dihadapi Sims. Dulu, The Sims mendominasi genre simulasi kehidupan. Kini, genre ini berkembang dan pemain bisa menikmati simulasi kehidupan di banyak tempat. Banyak yang khawatir soal masa depan Sims, tapi ada satu faktor X besar. Setelah pengumuman 2022 info, Sims 5 makin jarang muncul. Namun, pada tahun 2025 kebisuan akhirnya pecah. Dan itu bukan sesuatu yang diduga siapapun. Sebaliknya, mereka mengumumkan bahwa Project Rene bukanlah iterasi baru dari Sims, melainkan akan menjadi spin-off baru yang ditujukan untuk audiens multi pemain daring. Game ini akan dikembangkan bersamaan dengan Sims 4, namun tidak akan menggantikannya. Satu hal utama yang dikonfirmasi perusahaan adalah bahwa Sims 4 akan terus mendapatkan paket ekspansi baru. Waralaba ini mulai berkembang, menciptakan jaringan pengalaman Sims yang lebih luas dan terhubung dengan berbagai cara bermain. Namun, satu kata membuat banyak orang khawatir. Project Rene tampaknya akan menjadi game online gratis dengan fitur tambahan yang kemungkinan besar terkunci di balik mikrotransaksi. Game ini sudah diuji dan dikembangkan 3 tahun, namun EA masih merahasiakan banyak hal. Sebenarnya, ini bukan hal baru bagi The Sims. Mereka pernah mencoba pendekatan online lewat Sims Hub, ruang bersama untuk game lama tempat pemain berbagi keluarga dan kreasi. Fitur itu tidak langsung terhubung ke game utama, tapi jadi bukti bahwa The Sims mulai berpikir lebih besar dari sekadar sandbox pemain tunggal. Kini ada satu elemen yang mulai muncul di mana-mana. Akhir 2024, Electronic Arts umumkan fitur AI pertama di Sims Hub. Fitur ini memungkinkan penggemar menyesuaikan dan mengubah objek, memindai desain ke server, serta mengubah wajah Sims sesuai foto mereka dengan dukungan AI generatif. Hal ini memicu kontroversi di kalangan penggemar. Program-program tersebut belum sempurna, meski terus membaik tiap pembaruan. Mereka dituduh mengambil karya seniman tanpa membayar dan dianggap merusak lingkungan. Meski begitu, perkembangan AI terus berjalan, termasuk The Sims. Masa depan The Sims belum pasti, namun dipastikan tidak seperti The Sims 5 Premium. Apakah akan dirilis secara tradisional? Game A masih terus dirilis sepanjang waktu, dan anggarannya pun semakin besar dari waktu ke waktu. Itu berarti risiko dari perilisan baru semakin meningkat, dan game-game membutuhkan waktu yang semakin lama di antara setiap perilisan. Akibatnya, beberapa waralaba seperti Kingdom Hearts butuh lebih dari 10 tahun di antara perilisan, lalu mengisinya dengan game tambahan di platform lain. Dan The Sims 5 mungkin saja saat ini tidak masuk akal untuk EA. Game baru berisiko tidak memuaskan penggemar dan pemain cepat pergi, sedangkan game lama tidak memiliki risiko tersebut. Grafis dan gameplay di The Sims 4 masih cukup baik, sehingga para penggemar tidak mengeluh. Paket ekspansi yang rutin menambah konten baru, membuat game ini tetap segar dan menjaga pendapatan tetap mengalir.
tanpa harus menghabiskan semua uang itu untuk pengembangan game baru sepenuhnya di mana orang-orang tetap harus memulai dari awal. Dan masa depan The Sims kemungkinan akan terlihat sangat berbeda. Apapun proyek Rene itu, kemungkinan besar akan membawa dunia The Sims ke arah yang benar-benar baru. Tidak ada lagi surga kecil pribadi yang kamu ciptakan untuk dirimu sendiri. Sebagai gantinya, kamu akan bermain game multi pemain masif bersama seluruh internet. Bagi yang ingin mudah mendapat teman sungguhan di dunia The Sims, ini bisa jadi mimpi yang terwujud. Kemungkinan besar akan ada kekurangan besar, seperti lebih banyak fitur berbayar. Ini mungkin tidak cocok untuk semua orang, dan mungkin memang sengaja. The Sims adalah salah satu waralaba video game terbesar dan tampaknya tidak akan berhenti. Mungkin waralaba ini sudah terlalu besar untuk satu game bernama The Sims 5. Butuh waktu bertahun-tahun bagi sebuah game baru untuk mendekati cakupan yang telah dicapai oleh The Sims 4. Pilihan fitur multi pemain dan AI atau menghindarinya tak akan memuaskan semua orang. Daripada hanya berharap pada satu hal, waralaba ini siap berkembang dan melihat apa yang disukai penggemar. Karena pada tahun 2026 dan seterusnya, The Sims tidak mencoba menjual sequel kepada Anda, melainkan berusaha tetap hadir dalam hidup Anda selamanya. Ini bukan satu-satunya bidang di mana AI mungkin menimbulkan kekacauan. Cari tahu alasan sebenarnya harga RAM naik drastis dan kian memburuk atau tonton video ini.